Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar menggunakan video ini teman-teman. Jadi video ini saya buat supaya membantu kalian dalam belajar bahasa Indonesia PJJ ini ya teman-teman ya. Jadi selamat belajar, Tuhan memberkati, mari kita simak bersama. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja pembelajarannya untuk pembelajaran kali ini. Untuk materi baru ini ya teman-teman, bisa saya katakan sebagai materi baru. Jadi kita akan mempelajari subbab menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah ya teman-teman. Jadi video ini saya sampaikan singkat saja, tidak terlalu berlama-lama teman-teman, karena saya yakin memang pada kondisi saat ini kalian sudah banyak sekali beban ya teman-teman ya dalam belajar, dan harapan saya dengan penyampaian materi ini walaupun sederhana ini bisa kalian simak dengan baik dan bisa menjadi bahan informasi untuk kalian, terutama untuk bahan belajar teman-teman ya. Jadi memang saya sengaja membuat ini supaya membantu kalian dalam belajar ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung saja teman-teman ya, di dalam menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah ya. Yang kita akan pelajari adalah ada dua teman-teman ya. Yang pertama ini terkait dengan perbandingan teman-teman ya. Jadi kita nanti akan mencoba membandingkan bagaimana teks cerita sejarah dan novel ya teman-teman ya. Tetapi di sini saya tidak membandingkan secara langsung teman-teman. Jadi hanya sifatnya hanya sebagai teori saja ya. Jadi secara singkat saja, karena memang ini dalam bentuk video, jadi saya secara singkat saja saya jelaskan ya. Untuk perbandingan secara fisik, secara langsung, jadi kita membandingkan teks cerita sejarah dengan novel, saya rasa itu akan memakan waktu yang lama ya teman-teman ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaannya. Ketika kita berbicara tentang perbandingan teman-teman, jadi kita harus berbicara juga tentang persamaan dan perbedaannya gitu ya teman-teman. Nah, mungkin perlu diingat kembali teman-teman, teks cerita sejarah dan novel itu sebenarnya sama-sama merupakan teks naratif ya. Nanti kita akan cek kembali ya teman-teman, di dalam ada sebuah tabel perbandingannya, nanti saya akan jelaskan ya. Jadi memang sama-sama sebuah teks ya, tetapi memang tujuannya berbeda gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, nanti kita sedikit belajar tentang analisis kebahasaan ya. Bagaimana di dalam kaidah kebahasaan teks cerita sejarah itu banyak sekali loh kata-kata atau banyak sekali kalimat-kalimat yang harus diperhatikan ya, supaya ketika kalian nanti membuat teks cerita sejarah itu kalimat dan katanya baik gitu ya teman-teman ya. Jadi ada dua di sini. Kita akan belajar membandingkan dan juga belajar sedikit ya. Ini sifatnya teoritis semua teman-teman, jadi tidak praktik langsung ya. Jadi yang kedua, analisis kebahasaan gitu ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, perbandingan. Ketika kita berbicara perbandingan tadi, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita harus ini juga mengecek dulu persamaannya teman-teman ya. Persamaan dari novel dan teks cerita sejarah ya. Seperti yang sudah kalian ketahui dan juga tadi saya sampaikan, bahwa persamaan novel dan teks cerita sejarah itu sama-sama merupakan sebuah cerita ya, merupakan sebuah naratif ya, teks naratif teman-teman ya, dikategorikan sebagai teks naratif ya. Tetapi kalau novel itu dimasukkan atau dikategorikan ke dalam karya sastra teman-teman ya, merupakan sebuah karya sastra. Jadi padanannya sama seperti cerpen, kemudian puisi, kemudian teks drama dan lain-lainnya ya. Jadi memang tidak ada ikatan khusus ya teman-teman ya, tidak ada aturan baku yang saklek. Semua orang bisa membuat novel, semua orang bisa membuat karya sastra ya. Tapi kalau teks cerita sejarah memang itu tidak boleh asal-asalan gitu ya ketika menulis sebuah cerita sejarah ya. Walaupun sama-sama naratif, tetapi sifatnya berbeda. Nanti sifatnya seperti apa nanti akan saya jelaskan teman-teman ya. Oke, kemudian yang kedua
Yang kedua itu polanya, persamaannya adalah polanya itu sama-sama pola kronologis dan kausalitas ya. Ketika kita berbicara kronologis ya, kronologis itu merupakan ini ya teman-teman ya, ada urutan waktunya gitu ya, ada urutan waktunya di mana setiap cerita novel dan cerita sejarah ya itu sama-sama menggunakan pola kronologis ya, ada urutan waktu ya, di pada suatu hari contohnya dan lain-lain, atau misalnya menjelaskan siang malam dan pagi misalnya ya, ada seperti itu gitu ya. Bahkan kalau misalnya di teks cerita sejarah itu lebih kompleks lagi teman-teman, karena memang pola kronologis itu sangat kompleks dan banyak sekali ya. Dan yang selanjutnya adalah kausalitas. Kausalitas ini merupakan ini teman-teman terkait dengan sebab akibat gitu ya, sama-sama di novel dan TCS juga itu merupakan ini ya teman-teman ya, ada kausalitasnya ya, ada hubungan sebab akibatnya ya. Nanti seperti apa itu ada di apa namanya, kaidah kebahasaannya ya, atau analisis kebahasaan TCS. Kemudian yang terakhir adalah novel dan TCS itu sama-sama ada conjunction temporalnya teman-teman ya. Jadi ada penyebabannya ya. Jadi bagaimana kata hubung ya, konjungsi itu kata hubung ya teman-teman ya. Ada kata hubung penyebaban. Jadi seperti apa nanti ada saya akan jelaskan juga gitu ya teman-teman ya. Nah, itu persamaan novel dan TCS. Intinya novel dan TCS itu sama-sama cerita atau teks naratif teman-teman ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ini perbedaannya teman-teman ya, ada tiga perbedaan ya, ada tiga perbedaan antara novel dan TCS gitu ya, ada perbedaannya. Nah, yang pertama kalau kita lihat dari sifatnya ya teman-teman, dari sifatnya, kalau novel itu sudah pasti selalu imajinatif ya, atau karya rekaan ya. Jadi walaupun ada yang mengatakan bahwa novel juga ada kok yang faktual, ya memang ada gitu ya, tetapi selalu dan pasti dibumbui dengan cerita-cerita fiksi atau ditambahkan dengan kalimat-kalimat imajinatif supaya ceritanya tambah menarik gitu ya. Karena memang sejatinya novel itu merupakan karya rekaan ya, yang dibuat dari imajinasi si penulis gitu ya, walaupun ada fakta-fakta yang membantu di dalam penulisan novel tersebut. Nah, kemudian terkait dengan teks cerita sejarah, kalau cerita sejarah itu sifatnya selalu faktual teman-teman ya. Jadi didasarkan atas fakta ya, seperti yang sudah saya sampaikan dalam pembelajaran atau bab awal, bahwa teks cerita sejarah itu selalu bersifat fakta gitu ya, tidak boleh dibuat-buat. Rangkaian peristiwa yang kedua, rangkaian peristiwanya itu kalau di dalam novel itu sifatnya lebih kepada hierarkis teman-teman ya, lebih ke hierarkis ya. Jadi memang ada urutannya gitu ya, jadi ada urutannya. Kenapa saya katakan hierarkis dan ada urutannya? Karena memang ketika membuat rangkaian peristiwa atau biasa disebut dengan alur ya, kalau di novel ya ada alur atau plot gitu ya, itu dijelaskan dulu orientasinya seperti apa, kemudian setelah orientasi masuk komplikasi ya, kemudian setelah komplikasi klimaks, dan akhirnya penyelesaian atau ending. Nah, itu merupakan bentuk hierarkis teman-teman, jadi ada urutannya ya, urutannya itu bisa ditukar gitu ya, tetapi tidak boleh dicampur adukan gitu teman-teman ya. Jadi harus, atau ada yang dihilangkan, tidak boleh gitu ya. Misalnya orientasinya dihilangkan atau klimaksnya dihilangkan, itu tidak boleh. Nah, itu disebut dengan hierarkis atau sesuai dengan urutan gitu ya, urutan rangkaian peristiwanya seperti apa. Nah, kemudian kalau teks cerita sejarah itu gradual itu maksudnya adalah ceritanya itu disampaikan atau susunannya disampaikan sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi dari awal mula kemudian sampai akhir
itu dijelaskan secara detail gitu ya teman-teman ya, dijelaskan secara detail, terperinci dari awal sampai akhir gitu ya, jadi sedikit demi sedikit ya. Jadi dari awal mulanya, contoh misalnya kemarin kita beberapa pertemuan lalu belajar tentang bagaimana runtuhnya Pajajaran gitu ya, di situ dijelaskan bagaimana awal mulanya Pajajaran ya, yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha akhirnya runtuh dan digantikan kerajaan Islam gitu ya teman-teman. Nah, itu dijelaskan secara detail. Nah, itu disebut dengan gradual teman-teman ya. Kemudian perbedaan yang ketiga ya, perbedaan yang ketiga adalah ketika berbicara tentang novel atau teks cerita sejarah, itu keduanya memiliki akhir cerita ya teman-teman, akhir cerita atau memiliki ending, katakanlah memiliki ending ya. Kalau di novel itu bisa dikatakan akhir ceritanya itu selalu dinamis teman-teman. Artinya dinamis itu penulis itu bisa menyerahkan kepada pembaca ya bagaimana pembaca menyimpulkan tulisan di dalam novel tersebut, atau memang dijelaskan secara gamblang, ini loh endingnya seperti ini ya, ada yang endingnya mengambang. Nah, itu disebut dengan dinamis teman-teman ya. Tetapi kalau di dalam teks cerita sejarah itu pasti, sifatnya pasti ya. Kenapa dikatakan pasti ya, memang karena memang sifatnya informatif ya, jelas gitu ya teman-teman ya. Jadi pembaca tidak diberikan tidak diserahkan, si penulis tidak menyerahkan kepada pembaca untuk menyimpulkan, tidak, tetapi si penulis membuat kesimpulan supaya pembacanya jelas gitu ya, pembacanya jelas, dan rangkaian peristiwa yang terjadi itu benar-benar dapat dipahami dengan baik ya. Nah, itu merupakan perbedaan novel dan TCS ya teman-teman ya. Tadi ada persamaan novel dan TCS ya, kemudian yang selanjutnya perbedaan novel dan TCS gitu ya teman-teman. Jadi perbandingannya ada persamaan dan perbedaan gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini jelas ya teman-teman ya. Nah, lanjut ini yang perlu digarisbawahi adalah membaca novel itu bertujuan untuk hiburan teman-teman ya, untuk hiburan dan kesenangan batin ya. Sedangkan TCS itu untuk memperoleh informasi faktual ya, seperti yang sudah saya katakan ya, untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi ya. Tujuannya beda ya teman-teman ya, tujuannya beda. Novel untuk hiburan, kemudian TCS untuk mendapatkan informasi ya. Oke, lanjut teman-teman karena waktunya terbatas. Yang kedua, ini terkait dengan analisis kebahasaan TCS ya. Saya jelaskan secara singkat saja teman-teman. Jika kalian ingin mendapatkan informasi yang lengkap, silahkan kalian baca halaman 56 sampai 58 teman-teman. Di situ juga sudah dijelaskan di buku paket kalian ya, di buku paket Cerdas Berbahasa Indonesia kelas 12. Jadi silahkan kalian baca. Jadi saya jelaskan secara singkat saja ya di sini. Nah, yang pertama adalah di dalam TCS ya, kaidah kebahasaan atau aturan kebahasaan di dalam penulisan teks cerita sejarah itu, yang pertama menggunakan kalimat lampau teman-teman ya. Jadi kalimat-kalimat yang sifatnya kalimat lampau gitu ya, atau menggunakan frasa lampau ya. Jadi fungsinya untuk memberikan keterangan teman-teman ya. Nah, contohnya apa? Contohnya pada waktu itu, pada tahun bla 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 bla, pada abad kesekian bla bla bla. Nah, di TCS itu selalu ada seperti itu ya. Selalu ada. Misalnya pada tahun 1945 Bung Karno bla 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 bla. Nah, itu merupakan kalimat lampau ya. Nah, kemudian yang kedua, selalu menggunakan keterangan waktu dan tempat gitu ya. Keterangan waktu dan tempat. Ini kalau keterangan waktu dan tempat kurang lebih sama seperti novel teman-teman ya. Ada waktu dan tempat, sama seperti unsur intrinsik di dalam karya sastra novel tentunya ya. Jadi banyak disebutkan tempat ya. Contoh misalnya kerajaan Pajajaran disebutkan Cianjur, Bogor, kemudian ada kerajaan ya. Kemudian misalnya
Di Makassar ya ada kerajaan Goa dan kerajaan Talo misalnya ya. Nah, itu itu merupakan keterangan waktu dan tempat ya, sama seperti kalimat lampau ya. Ada pada abad ke-17. Nah, itu merupakan keterangan waktu juga, teman-teman. Ya, yang ketiga adalah konjungsi temporal. Ya, konjungsi temporal ini didasarkan atas urutan waktu, teman-teman ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, konjungsi temporal itu atau kata hubung temporal yaitu merupakan kata hubung penyebaban ya, teman-teman ya, kata hubung penyebaban. Jadi contohnya kemudian, lalu, setelah gitu ya. Itu merupakan konjungsi temporal ya. Jadi memang terkait dengan karakteristik teks sejarah ya, dan didasarkan atas waktu, teman-teman ya, karena memang TCS itu kan lebih kepada pemaparan waktu gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang keempat, kata tindakan, teman-teman ya. Jadi kata tindakan itu menggambarkan rangkaian peristiwa ya. Jadi ada banyak sekali kata kerja yang digunakan ya. Kata kerja tersebut menggambarkan rangkaian peristiwa ya, jadi perbuatan ya. Contohnya misalnya kapal pesiar itu berlabuh bla 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 bla, atau kerajaan Pajajaran berkuasa bla bla bla. Nah, berkuasa itu merupakan kata kerja gitu ya, teman-teman. Nah, itu banyak sekali ditemukan di dalam teks cerita sejarah. Dan terakhir, teman-teman, konjungsi kausalitas ya, seperti yang ada tadi di awal yang saya sebutkan. Nah, konjungsi kausalitas itu menggunakan kata hubung karena, sebab, karena itu, jadi, maka dari itu gitu ya, teman-teman ya. Nah, konjungsi ini atau kata hubung ini biasanya ditujukan untuk kesimpulan, teman-teman ya, untuk kesimpulan seperti itu ya. Oke, jadi itu saja. Untuk lebih lengkapnya boleh kalian baca lagi di buku paket kalian, teman-teman. Dan karena memang keterbatasan waktu, jadi saya rasa cukup sekian, teman-teman ya, informasi yang dapat saya sampaikan. Jadi semoga tayangan ini dapat bermanfaat, dapat membantu kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam PJJ ini ya, teman-teman ya. Jadi walaupun sederhana dan saya memiliki keterbatasan, jadi harap maklum, teman-teman. Jadi semoga video ini membantu. Oke, terima kasih, teman-teman. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti PJJ. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih.